Saudari jangan baper-baper ya. Saudari ini kasih lihat, jangan bawa perasaan. Kalau mungkin ada doa, kalimat yang belum terjawab, yang saya belum sapa dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudari anggap satu hal yang biasa saja ya. Bapak Ibu Saudari mungkin hari ini belum didoakan, ya ada kelewat, besok lagi saudara bisa chat lagi, besok lagi. Atau minimal saudara bisa langsung masuk chat TikTok pribadi ya ke Pastor Deso. Jadi Bapak Ibu Saudari waktu itu Bapak itu langsung keluar kalau tidak salah. Ya dia langsung, pastor saya kok dikeluarin, dia tanya begitu. Dia tanya atau dia marah waktu itu saya lupa. Ya Bapak Ibu Saudari, padahal saya tidak keluarin. Nah sama seperti tadi, banyak chat-chat mungkin yang masuk, tetapi ternyata tidak ada di layar handphone saya. Ya Bapak Ibu Saudari, tadi udah ada yang bilang 2 kali, 3 kali. Ya saya lihat-lihat lagi tidak ada. Ya Bapak Ibu Saudari, nah mungkin itu juga bisa saja koneksi internet, bisa juga kesalahan sistem. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan ada bug. Ya kalau di dalam sistem operasi komputer tuh bug. Ya Bapak Ibu Saudari namanya. Bisa saja seperti itu. Jadi harap dimaafkan atau dimaklumi. Ya Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan. Sekali lagi terima kasih buat kalian semua yang sudah menulis di dalam kolom komentar. Pastor Desa mengucapkan terima kasih buat kalian semua. Saudara, izinkanlah saya membagikan kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, mungkin ada di dalam setiap waktu kehidupan kita semua. Kita mengalami momen di mana kalian telah mendapatkan sesuatu yang sangat kalian impikan. Tetapi yang kalian rasakan justru adalah kehampaan yang aneh dalam kehidupan kalian semua. Mungkin itu promosi jabatan yang kalian perjuangkan bertahun-tahun. Atau mungkin itu rumah idaman yang akhirnya bisa kalian beli. Atau mobil baru yang kalian bisa beli. Ataupun parkir di garasi kalian semua. Kalian duduk di sana, melihat segala sesuatu yang telah kalian kumpulkan. Dan bertanya di dalam hati, hanya inikah? Hanya inikah rasanya ketika aku sudah membeli ini, membeli itu dan lain sebagainya. Rasanya ada sesuatu yang masih kurang. Seperti meminum air asin. Semakin diminum, semakin membuat haus. Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Inilah yang dialami Raja Salomo, orang terkaya dan terbijak di zamannya. Setelah dia membangun istana yang megah, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, dia memiliki harta yang berlimpah dan menikmati segala kesenangan dunia. Ia hanya bisa menulis satu kata untuk menggambarkan semuanya, adalah kesia-siaan dalam Pengkhotbah 1 ayat yang kedua. Hari ini Tuhan ingin membebaskan kita dari jerat kelimpahan yang kosong. Ia ingin membawa kita kepada sebuah penemuan ya yang mengubah segalanya dalam hidup kita semua. Bahwa hidup yang berkelimpahan, yang sejati itu, saudara, bukanlah soal berapa banyak yang kita miliki. Amin. Bukan berapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa dalam makna yang kita temukan di dalam Dia. Amin. Makna yang kita temukan di dalam Dia. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, bayangkan pagi hari ini ada 2 orang yang bersiap-siap ke kantor. Orang yang pertama bangun dengan alarm yang berdering keras. Matanya masih berat. Ya saudari, pikirannya sudah penat, kacau sebelum hari dimulai. Lalu kemudian di mobilnya yang baik, di mobilnya yang mewah, yang bagus itu, ya, yang ia pikirkan hanyalah cicilan, target, ya tentang dan juga tentang politik di kantornya. Bapak Ibu Saudari, kalau di kantor kan dunia politiknya juga kejam juga ya, bisa saling sikut-sikutan satu dengan yang lain. Saudara, orang ini memiliki segalanya, tetapi dia merasa tidak juga memiliki apa-apa dalam setiap hidupnya. Lalu kemudian orang yang kedua, saudara, dia bangun lebih awal. Ia menghabiskan waktu 10 menit untuk bersyukur, membaca firman Tuhan dalam hidupnya. Dia naik angkot, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, di dalam perjalanannya dia, Bapak Ibu Saudari, ke kantor. Tetapi di perjalanan ia sempatkan mengirim pesan dorongan untuk setiap rekan kerjanya, sahabatnya yang sedang susah. Saudara, mungkin gajinya biasa saja, tetapi ada cahaya dan tujuan di mata pribadi yang kedua ini. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, siapakah di antara kedua orang ini yang benar-benar hidup berkelimpahan menurut saudara? Apakah orang pertama atau orang kedua?
Saudara, dunia akan berkata orang pertama lah Pak Pendeta, mobilnya aja mewah, mobilnya saja bagus, ya dan lain sebagainya. Saudara ini kasih Tuhan, itu dunia kalau berkata seperti itu. Tetapi Yesus di dalam Yohanes pasal 10 justru datang untuk memberikan hidup yang dimiliki orang kedua tadi. Sebuah hidup yang tidak diukur oleh apa yang ada di rekening banknya, tetapi oleh apa yang mengalir dari hatinya di dalam setiap kehidupannya. Hari ini mari kita belajar membedakan antara hidup yang penuh dengan hidup yang bermakna dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita sama-sama belajar kebenaran ini dalam setiap hidup kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kita mau belajar mengenai hidup yang berkelimpahan. Hidup yang berkelimpahan bukan soal banyak. Hidup berkelimpahan bukan soal banyak, Bapak, Ibu, saudari, tetapi soal bermakna. Soal bermakna. Kita dapat memaknai hidup yang sejati dan berkelimpahan yang kita temukan hanya di dalam Yesus, melampaui materi-materi yang kita miliki dalam setiap hidup kita semua. Saudara, mari kita belajar di dalam Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, di dalam dunia yang terobsesi dengan key performance indicator atau KPI, ya kalau di dalam dunia pekerjaan tuh mengenal namanya itu Bapak Ibu Saudara, atau pengusaha-pengusaha mengenal namanya KPI, Key Performance Indicator. Saudara ini dikasih oleh Tuhan, jadi orang bekerja ya dinilai berdasarkan hal ini. Nanti kalau prestasinya bagus dia bisa naik, dia bisa dapetin bonus dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudara ini dikasih oleh Tuhan. Di dalam dunia yang terobsesi dengan hal itu, ya makin lebih banyak harta, makin lebih banyak pencapaian, lebih banyak pengikut, kita dengan mudah terjerat dalam definisi kelimpahan yang semu. Kita dikelilingi oleh suara yang berteriak. Kelimpahan adalah soal banyak. Saudara ini kasih oleh Tuhan, ya, banyak uang, banyak properti, banyak like, banyak gelar. Itulah definisi dunia mengenai kelimpahan. Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan. Kalau hidup kita berlimpah, dunia akan berkata, saudara akan memiliki lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak. Tetapi saudaraku, Tuhan Yesus datang justru untuk membebaskan kita dari jerat definisi yang membinasakan ini. Kata Yunani yang digunakan untuk kelimpahan di ayat ini adalah perison, ya perison, ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, yang berarti berlebih, melampaui atau melebihi ukuran. Bapak Ibu, ini bukan sekedar kuantitas kata kelimpahan itu, tetapi sebuah kualitas. Katakan kualitas. Saudara, kelimpahan di sana bukan berbicara mengenai kuantitas, tetapi berbicara mengenai sebuah kualitas hidup yang melampaui ukuran normal. Hidup yang berkelimpahan bukanlah hidup yang penuh dengan barang, melainkan hidup yang penuh dengan makna. Yang setuju katakan amin. Saudara, inilah hidup berkelimpahan yang Tuhan Yesus maksud. Bukan hidup yang penuh dengan barang-barang, tetapi saudari hidup yang penuh dengan makna di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari. Mari kita belajar dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, hidup berkelimpahan ada makna di dalam Kristus tentunya dalam setiap hidup saudara dan saya. Yang pertama, saudara, kita mau belajar sumber kelimpahan kita. Ingat baik-baik, sumber kelimpahan kita semua kita temukan hanya di dalam Kristus. Hanya di dalam Dia, bukan di luar Dia, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi di dalam Kristus. Ayat ini dimulai dengan kontras yang tajam. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Siapakah pencuri itu? Saudara, segala sesuatu yang menawarkan kelimpahan di luar Kristus itulah pencuri dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, kita harus pahami bahwa sumber kelimpahan kita
hanya ada di dalam Kristus, bukan di luar Kristus. Amin Bapak Ibu Saudari. Ayo. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, siapakah pencuri itu? Pencuri itu bisa berupa Bapak Ibu Saudari materialisme. Yaitu adalah pencuri. Ia menjanjikan kepuasan, tetapi akhirnya mencuri sukacita dan membunuh relasi dalam setiap kehidupan saudara. Ingat ya, kisah maling kundang Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Maling, maling si maling kundang anak durhaka. Ya Bapak Ibu Saudari, ada cerita kisah Alkisah ya, kalau di Indonesia tuh ada maling kundang Bapak Ibu Saudari. Ya dia merantau, lalu kemudian ketika dia sudah berhasil, sudah punya istri, lalu dia balik lagi. Ternyata saudari dikasih oleh Tuhan, dia ya padahal ada mamanya menyambutnya, tetapi pada saat itu saudari maling kundang, ya dia tidak mengenal mamanya, pura-pura tidak tahu. Oleh karena apa Bapak Ibu Saudari? Oleh karena harta yang sudah dia miliki. Mungkin pada saat itu mamanya biasa-biasa saja saudari yang kasih oleh Tuhan, tidak penuh dengan harta dan lain sebagainya. Dia malu ya dalam setiap kehidupannya. Saudara, materialisme adalah pencuri. Ia menjanjikan sekali lagi kepuasan, tetapi akhirnya mencuri sukacita, membunuh relasi hubungan-hubungan kita. Lalu kemudian siapakah pencuri itu? Pencuri itu selain materialisme, saudari, tentunya ada hedonisme. Ya, pencarian akan kesenangan, itu pun adalah pencuri. Saudara, dia menjanjikan kehidupan, tetapi akhirnya membinasakan karakter dan masa depan. Coba saudari dikasih oleh Tuhan, orang-orang yang hidupnya hedon, saudara, ya mereka menjanjikan kehidupan, atau mereka juga bisa menikmati kehidupan di dalam setiap hidup mereka. Tetapi pada akhirnya semua yang mereka kerjakan itu akan membinasakan setiap karakter dan masa depan orang-orang yang hidup di dalam setiap pencarian akan kesenangan atau hedonisme. Saudara, yang ketiga, saudara, apakah atau siapakah pencuri itu di dalam setiap kehidupan kita semua? Saudara, pencuri itu adalah karirisme. Karir. Ya, banyak orang memiliki karirisme. Saudara, itu juga bisa menjadi berhala. Ya, itu bisa menjadi pencuri dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, memberhalakan karir di dalam setiap hidup saudara. Ia menjanjikan makna, tetapi akhirnya mencuri waktu untuk keluarga, mencuri waktu untuk ibadah di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, lalu Yesus menyatakan, aku datang, inilah fondasinya. Saudara, dia datang untuk memberikan kelimpahan yang sejati. Saudara, kelimpahan sejati bukanlah sesuatu yang kita kejar. Kelimpahan sejati Bapak Ibu Saudari adalah seseorang yang datang ya kepada kita. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, dia yang datang kepada kita di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Sumbernya adalah pribadi Yesus, bukan properti. Sekali lagi, sumbernya ada pribadi Yesus. Kelimpahan itu Bapak Ibu Saudari, dengan saudara menyadari ada aku datang di sana. Lalu Yesus menyatakan, ya kan, aku datang. Ya, di ayat Yohanes 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan, tetapi aku datang, kata Tuhan Yesus, ya, supaya mereka mempunyai hidup. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi yang pertama kita memahami, Yesus menyatakan aku datang. Saudara, kelimpahan hanya bisa ditemukan di dalam pribadi Yesus yang datang itu, di dalam setiap hati dan kehidupan. Sumbernya adalah pribadi, bukan properti. Hidup yang berkelimpahan adalah hidup yang berpusat kepada Yesus, bukan berpusat kepada diri sendiri. Saudara, mari saya mau mengajak setiap kehidupan saudara, semua tokoh Alkitab yang mengalami kehidupan bermakna. Ya, kita sebut saja contohnya Abraham, ya Daud, ya Paulus, Bapak Ibu Saudari. Mereka menemukannya bukan di dalam kekayaan atau kemudahan dalam setiap hidup mereka, tetapi dalam penyerahan diri kepada Allah dalam setiap kehidupan mereka semua. Saudara, Rasul Paulus yang pernah memiliki segalanya menurut standar dunia, dalam Filipi 3 ayat 4-6, justru menyebut semuanya sampah supaya ia memperoleh Kristus di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-8. Saudara, di dalam penjara ia menulis tentang kekayaan kemuliaan di dalam setiap hidupnya. Itulah sumbernya di dalam setiap kehidupan Paulus. Inilah yang pertama kita belajar dalam hidup saudara dan saya. Yesus dengan tegas membedakan dirinya sebagai sumber hidup. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Ya, dia membedakan dirinya dengan pencuri yang menawarkan sumber-sumber yang palsu. Tetapi Yesus menyatakan dialah sumber yang benar, dialah sumber hidup itu sendiri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukan seperti pencuri yang menawarkan sumber-sumber yang palsu. Rasul Paulus dalam Filipi pasal 4 ayat 11 sampai 13 memberikan kesaksian atau testimoni dalam setiap hidupnya. Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara, kelimpahan sejati adalah kemampuan untuk mencukupkan diri. Kelimpahan sejati adalah kemampuan untuk mencukupkan diri yang bersumber dari persatuan dengan Kristus di dalam hidup saudara dan saya. Saudara, mari belajar dari seorang yang bernama Paulus. Dia seorang Farisi yang sebelumnya bergelimang status religius dan pengakuan sosial, tetapi menemukan bahwa itu semua adalah sampah di dalam setiap kehidupan Paulus. Bapak Ibu, sumber kelimpahan barunya dia temukan ternyata di dalam pengenalan akan Kristus. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 8. Ia bahkan menemukan sukacita dan kelimpahan itu saat berada di dalam penjara. Secara ilmu psikologi, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, khususnya psikologi positif, itu mengidentifikasi konsep yang mirip dengan hal ini, yaitu sumber kontrol eksternal dan sumber kontrol internal di dalam setiap hidup manusia. Yang eksternal ini, Bapak Ibu Saudari, kebahagiaan dan makna hidup itu bergantung pada faktor-faktor di luar kendali kita semua. Seperti apa? Oh, pujian orang, kekayaan, jabatan. Inilah sumber-sumber yang tidak stabil, yang rentan, yang akhirnya menyebabkan kecemasan dan kekecewaan. Berapa banyak orang yang kaya tetapi tetap, Bapak Ibu Saudari, dia tidak memiliki damai sejahtera karena kekayaan yang banyak itu. Dia tetap hatinya gundah gulana, cemas dan lain sebagainya. Tidur tidak nyenyak dalam setiap hidupnya. Saudara, inilah sumber yang pertama, sumber eksternal. Kebahagiaan dan makna hidup mereka bergantung pada faktor di luar kendali mereka. Ya, entah harus dipuji orang, ya, entah harus mendapatkan kekayaan, jabatan. Ini adalah sumber yang tidak stabil, ya, sumber yang rentan dan pada akhirnya menyebabkan kecemasan dan kekecewaan. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan, psikologi positif, ya, juga mengidentifikasikan konsep ini yang kedua, Bapak Ibu Saudari, dengan sumber internal. Tadi ada yang eksternal, ada yang internal. Ya, Bapak Ibu Saudari, sumber internal ini berbicara mengenai kebahagiaan dan makna hidup yang bersumber dari nilai-nilai, dari keyakinan, dari persepsi yang ada di dalam diri kita. Ini adalah sumber yang stabil, yang dapat membangun ketahanan mental dalam setiap hidup saudara dan saya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mencari kelimpahan di luar diri sendiri atau eksternal, itu sama seperti saudara sedang membangun rumah, tetapi membangun rumahnya di atas pasir. Karena sumber yang sejati dan stabil haruslah berasal dari dalam atau internal. Dan bagi Paulus, sumber internal itu adalah Kristus yang tinggal di dalam. Saudara, bagaimana dengan saudara dan saya? Apa yang menjadi sumber internal dalam setiap hidup saudara dan saya, sehingga saudara dapat membangun ketahanan mental? Doa saya, biarlah sumber internal itu adalah Kristus yang tinggal di dalam setiap hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Saudara, mari, kelimpahan sejati bukanlah tentang memiliki lebih banyak hal, bukan, tetapi tentang menjadi lebih dekat dengan sang sumbernya. Saudara dan saya menjadi lebih dekat kepada pribadi Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kepuasan yang stabil hanya ditemukan dalam hubungan, ya, dalam hubungan dengan Kristus secara pribadi. Itulah kepuasan yang stabil, ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bukan di dalam setiap kepemilikan atas hal-hal yang fana. Oh, nanti bulan ini saya mau beli ini, bulan depan saya mau beli ini, bulan depannya lagi saya mau beli itu. Saudara, itu tidak akan pernah ditemukan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kepuasan yang sejati kepada setiap barang-barang yang kau beli itu. Ingat baik-baik, kepuasan yang stabil hanya ditemukan dalam hubungan dengan Sang Pencipta.
bukan di dalam kepemilikan atas hal-hal yang fana dalam hidup saudara dan saya. Saat mungkin kalian gagal atau meleset dalam setiap kehidupan kalian semua, daripada langsung mencari hiburan dengan belanja, yaitu kan belanja itu eksternal Bapak Ibu Saudari. Luangkanlah waktu 10 menit untuk berdoa. Luangkanlah waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Saudara, ini internal. Ketika saudara dan saya, ketika mungkin ada dalam setiap hidupmu mengalami kegagalan-kegagalan tertentu yang saudara alami, jangan langsung cari hiburan, nonton bioskop, nonton konser, belanja dan lain sebagainya. Saudara luangkan waktu 10-20 menit untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Saudara sedang membangun kepuasan secara internal. Dalam hidup saudara, katakan kepada Tuhan, Tuhan, hatiku memang kecewa, tetapi tolong ingatkan aku bahwa identitas dan harapanku hanya ada di dalam Engkau, bukan di dalam hasil hari ini. Saudara sampaikan di dalam Tuhan. Saat mungkin saudara cemburu ketika melihat pencapaian orang lain di media sosial dan saudara merasa kurang, ingatkan dirimu sendiri. Nilainya bukan pada apa yang mereka punya, tetapi pada siapa mereka di dalam Tuhan. Saudara juga bisa mengatakan, aku juga berharga, aku juga cukup di dalam Kristus. Ini adalah latihan yang memindahkan sumber kepuasan dari yang tadinya eksternal kepada internal. Saudara ingat, saudara berharga bukan karena barang-barang, bukan karena pencapaian-pencapaian orang lain di dalam setiap media sosial. Saudara, nilai kita semua ditentukan bukan pada apa yang kita punya lewat barang-barang itu, tetapi nilai kita, saudari, keberhargaan kita dan kecukupan kita ada di dalam Kristus. Amin. Ini adalah latihan yang memindahkan sumber kepuasan saudara dari eksternal ke internal, Bapak Ibu Saudari. Inilah poin pertama, saudara diajar mengenai kehidupan berkelimpahan, hidup yang berkelimpahan bukan soal banyak, tetapi soal bermakna. Yang pertama, saudara diingatkan bahwa sumber kelimpahan hanya ada di dalam Kristus, bukan di luar yang lainnya. Bapak Ibu Saudari, bukan yang lain-lainnya maksud saya. Yang kedua, saudara, sifat kelimpahan itu, hidup yang bermakna, bukan sekedar banyak. Sekali lagi, sifat kelimpahan itu adalah hidup yang bermakna. Ketika saudara memiliki kehidupan yang bermakna, bukan sekedar memiliki kehidupan yang banyak, Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup dan memberi hidup di dalam berkelimpahan. Saudara, kata zoe atau hidup itu dalam bahasa Yunani seringkali merujuk kepada kehidupan yang esensial, kehidupan yang berkualitas, baik secara spiritual dan tentunya kehidupan kekal. Kehidupan yang adalah milik Allah sendiri dalam setiap kehidupan kita semua. Jadi hidup berkelimpahan yang Yesus tawarkan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu bersifat internal, bukan hanya eksternal. Ini adalah kelimpahan jiwa, ini adalah kedamaian batin, ini adalah sukacita yang tidak bergantung kepada setiap keadaan-keadaan di luar sana. Saudara, inilah yang dimaksud hidup berkelimpahan yang Yesus tawarkan. Bukan hanya eksternal tetapi lebih penting internal. Makanya kan Paulus sampaikan, biarlah damai sejahtera yang melampaui segala akal boleh memenuhi setiap hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita semua. Saudara, inilah yang Yesus tawarkan dengan memberikan hidup berkelimpahan. Saudara akan dikuaskan secara internal dalam kelimpahan jiwa, kedamaian batin, dan sukacita yang tidak bergantung kepada keadaan. Yang kedua, hidup berkelimpahan yang Yesus tawarkan bersifat relasional, bukan transaksional, Bapak Ibu Saudari. Jadi kelimpahan ini terwujud dalam hubungan kita yang dipulihkan dengan Allah dan dengan sesama. Bapak Ibu Saudari, ada kasih, ada pengampunan, ada pelayanan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bukan karena Tuhan, aku melayani nanti aku dapat apa dari hasil pelayananku. Tuhan, aku mau mengasihi orang itu, tapi nanti aku dapat apa dari hasil melayani orang tersebut atau mengasihi orang tersebut. Itu namanya transaksional. Tuhan, kalau Engkau sembuhkan nanti aku akan melayani. Tuhan, kalau Engkau sembuhkan baru nanti aku akan berdoa lebih sungguh-sungguh lagi. Itu transaksional. Tetapi relasional tidak seperti itu. Saudara, kelimpahan ini terwujud dalam hubungan kita yang dipulihkan dengan Allah dan dengan sesama. Sekalipun Tuhan tidak tolong, tetapi aku percaya
Amin Bapak Ibu Saudari. Sekalipun pohon anggur tidak berbunga atau berbuah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hasil pohon zaitun mengecewakan kata kitab Habakuk, tetapi hatiku, jiwaku tetap akan beria-ria di dalam Tuhan. Saudara, inilah kelimpahan yang diwujudkan di dalam hubungan kita, yang dipulihkan dengan Allah. Amin Bapak Ibu Saudari, yang dipulihkan juga dengan sesama. Makanya saudara belajarlah untuk terus memiliki kasih, pengampunan dan pelayanan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu kemudian hidup yang berkelimpahan yang ketiga yang Tuhan Yesus tawarkan Bapak Ibu Saudari adalah Bapak Ibu Saudari bersifat bermakna. Bukan hanya sibuk. Banyak orang sibuk di luar sana. Dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Sibuk. Tetapi belum tentu kesibukannya bermakna. Amin Bapak Ibu Saudari. Belum tentu kehidupannya bermakna. Kita bisa sangat sibuk. Tetapi merasa hidup kita hampa. Hidup yang bermakna adalah hidup yang mengetahui mengapa kita bangun di pagi hari. Why? Kenapa saudara dan saya bangun di pagi hari? Saudara, ketika saudara mengetahui mengapa saudara bangun di pagi hari, yaitu untuk memuliakan Tuhan dan menikmati Dia untuk selama-lamanya, maka hidupmu akan jadi lebih bermakna. Bukan hanya sekedar sibuk, Bapak Ibu Saudari. Amin. Lihatlah kehidupan Yesus secara sendiri. Ya, lihatlah kehidupan Yesus sendiri dalam setiap hidup kita semua. Saudara, secara materi, ya dia sederhana. Ya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Hidup Yesus secara materi mungkin sederhana. Saudara, namun adakah manusia yang lebih berkelimpahan dalam hal makna, dalam hal tujuan, dalam hal kasih, dalam hal dampak daripada setiap kehidupan Yesus? Rasa-rasanya tidak ada manusia yang lebih berkelimpahan di dalam setiap kehidupannya. Ya Bapak Ibu Saudari, selain pribadi Yesus ini. Saudara, pribadi yang saudara sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara. Ya, saudara, kelimpahan daripada Tuhan Yesus terlihat dari kuasanya yang sanggup mengubah kehidupan, yang menyembuhkan setiap jiwa ataupun kehidupan yang hancur dan memberikan pengharapan. Inilah sifat kelimpahan sejati ya di dalam setiap hidup saudara. Maka kita belajar dari pribadi Yesus Kristus ya di dalam setiap hidup saudara. Kalau dikatakan Bapak Ibu Saudari ya, seperti tadi firman Tuhan di dalam Yohanes kan pasal yang ke-10, Bapak Ibu Saudari, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan, tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, kita belajar, kita pun juga rindu untuk memiliki kehidupan yang berkelimpahan. Bukan soal banyaknya, tetapi soal kualitas makna kehidupan kita semua. Ada makna kita, kenapa saudara dan saya hidup. Ada makna kenapa saudara dan saya hidup. Ada tujuan mengapa dan saudara dan saya hidup. Dan tentunya ada kasih dan dampak dalam setiap kehidupan saudara. Ya, dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Inilah yang kedua, saudara dan saya diingatkan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya sifat daripada kelimpahan adalah hidup yang bermakna, bukan sekedar banyak. Yesus mengajarkan janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di dalam Matius 6 ayat 19 sampai 20. Bapak Ibu, ya harta di surga itu adalah metafora untuk hal-hal yang bernilai kekal. Ya seperti karakter Kristus. Saudara, itu harta di surga. Ketika saudara memiliki karakter, nilai-nilai Kristus, jiwa-jiwa yang diselamatkan, memang Bapak Ibu Saudari nggak kelihatan secara kasat mata. Ya, kalau saudara memiliki kesabaran, kelemah lembutan, kasih, nggak kelihatan secara kasat mata. Jiwa-jiwa yang bertobat. Tetapi Bapak Ibu Saudari, itulah harta di surga. Ketika hidupmu dan hidupku semakin seperti Kristus, memiliki karakter-karakter Kristus, ada banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan lewat bisnis usahamu, lewat setiap pekerjaanmu, lewat rumah tanggamu, lewat studimu. Saudara, ada banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Saudara, ini kita sedang mengumpulkan harta di surga, bukan mengumpulkan harta di bumi. Dan tentunya ada perbuatan-perbuatan kasih yang dilakukan bagi kemuliaan Allah. Ini adalah esensi dari hidup yang bermakna. Saudara, Salomo, dia adalah seseorang yang memiliki segalanya secara kuantitas banyak. Ia memiliki hikmat,
Dia memiliki kekayaan, dia memiliki kemuliaan yang tidak tertandingi pada saat itu. Namun setelah mencoba segala kesenangan dunia, kesimpulannya adalah kesia-siaan belaka. Kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Pengkhotbah 1 ayat yang kedua. Ia memiliki segalanya tetapi kehilangan makna ketika Tuhan tidak menjadi pusat hidupnya lagi dalam setiap kehidupan Salomo. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ilmu psikologi, khususnya dalam logoterapi Bapak Ibu Saudara-saudari, yang dikembangkan oleh Viktor Frankl ya Bapak Ibu Saudara-saudari, atau Viktor Frank ya, itu menyatakan bahwa motivasi utama manusia bukanlah kesenangan, tetapi pencarian makna, the will to meaning dalam setiap kehidupannya. Viktor Frank menemukan hal ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, dia selamat dari kamp konsentrasi pada saat itu, dan dia menemukan bahwa mereka yang menemukan makna hidup sekalipun ada di dalam penderitaan, Bapak Ibu Saudari, adalah manusia-manusia yang paling mampu ya bertahan hidup dalam setiap hidupnya. Jadi tanpa makna, manusia akan mengalami kehampaan secara eksistensinya dalam hidupnya. Saudara, yang persis seperti yang dialami Salomo. Saudara, mari temukan makna. Sepahit apapun, semenderita apapun hidupmu dan hidupku, temukan makna. Bahkan semanis apapun kisah hidupmu, temukan maknanya. Sehingga saudara dikasihi oleh Tuhan, makna hidup bukan ditemukan ketika saudara mengumpulkan banyak, tetapi ketika saudara dan saya benar-benar mengerti ya makna setiap kehidupan saudara. Ternyata kita berharga di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, ingat baik-baik, hidup yang berkelimpahan adalah hidup yang diisi dengan hal-hal yang bermakna. Hidup yang diisi dengan hal-hal yang bernilai kekal. Saudara, banyaknya aktivitas dan kepemilikan tanpa makna itu hanya akan melahirkan kelelahan, capek. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau saudara banyak aktivitas, kesibukan, saudara memiliki ini, itu dan lain sebagainya tanpa makna, itu hanya akan melahirkan ya kelelahan dan kehampaan. Seperti nanti yang akan dialami oleh Salomo di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu, mari saya mau mengajak kita semua evaluasi kembali prioritas kita semua. Buatlah 3 hal yang paling bermakna yang ingin saudara tinggalkan dalam setiap hidup saudara dan saya. Maksudnya legacy ya. Tinggalkan warisan legacy ini dalam setiap hidup saudara. Contohnya apa? Menjadi suami atau istri yang penuh kasih ya. Menjadi orang tua yang mendidik anak-anak di dalam takut akan Tuhan, atau menjadi rekan kerja yang dapat memberkati setiap rekan-rekan kerjamu yang lain. Saudara, bandingkan dengan bagaimana kamu menghabiskan waktumu. Sesuaikan jadwal mingguanmu untuk memprioritaskan hal-hal bermakna tersebut. Ya Bapak Ibu Saudara, apa yang paling bermakna yang ingin saudara wariskan dalam setiap hidup saudara dan saya? Jadi bukan hanya papan di kuburan tertulis nama saudara, tetapi ketika orang mengingat saudara bahwa pribadi ini adalah orang yang benar-benar sabar. Pribadi ini adalah orang yang benar-benar bermurah hati. Pribadi ini adalah orang-orang yang benar-benar care di dalam setiap kehidupan. Itulah yang saudara wariskan dalam setiap kehidupanmu. Ya, kepada setiap generasi selanjutnya. Entah itu kepada pasangan, anak-anakmu, atau kepada keluarga besarmu, atau sahabat-sahabatmu. Saudara, mari di dalam setiap kehidupan kita semua, sebelum memulai suatu proyek ataupun komitmen besar dalam setiap hidup saudara, tanyakan, mengapa aku melakukan ini? Jika jawabannya hanya untuk uang, hanya untuk pujian, hanya untuk gengsi, ya nilai-nilai eksternal itu, hati-hati Bapak Ibu Saudari. Tetapi jika jawabannya adalah untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani, membangun, mendukung segala pekerjaan Tuhan, mengasihi, saudara, ini nilai-nilai internal yang bermakna, maka lanjutkanlah ya proyek tersebut. Ya Bapak Ibu Saudari, dalam setiap hidup saudara. Inilah yang kedua, saudara diingatkan dalam setiap Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan. Ya, sifat kelimpahan adalah hidup yang bermakna, bukan sekedar banyak. Yang ketiga, kita belajar dalam setiap hidup kita semua. Bagaimana mempraktekkan kelimpahan ini? Bagaimana kita mengalaminya? Bagaimana kita mempraktekkan hidup berkelimpahan ini? Dan ini bukan teori. Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan.
Kita bersama-sama belajar pada poin yang ketiga. Saya mau memberikan aplikasi praktisnya berdasarkan Bapak Ibu Saudara ya, apa yang saya pahami di dalam setiap kehidupan saya sebagai hamba Tuhan. Yang pertama saudari, bagaimana kita mempraktekannya ya, atau bagaimana kita mengalami kehidupan kelimpahan ini. Saudara, alihkanlah fokusmu dari memiliki kepada menjadi. Tanyakan kepada diri sendiri, hari ini apa yang lebih ingin Tuhan bentuk dalam karakter saya daripada apa yang ingin saya dapatkan. Saudara, apakah mungkin lebih sabar, lebih penuh kasih, lebih rendah hati? Itulah kekayaan sejati. Alihkan fokusmu dari memiliki kepada menjadi dalam setiap hidup saudara. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, saudara saya yang dikasih oleh Tuhan, ukurlah kekayaan saudara dengan relasi, bukan dengan harta. Jadi investasikan waktu, energimu untuk membangun hubungan yang dalam dengan Tuhan. Melalui doa, melalui firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan di channel Pastor Deso setiap harinya. Ya, dan tentunya dengan keluarga saudara bersama-sama. Ya, ayo Bapak Ibu Saudari, investasikan waktumu dan energimu untuk membangun hubungan yang dalam bersama dengan Tuhan. Saudara, mungkin di dalam sebuah makan malam, ya ada makan malam yang penuh dengan tawa dengan keluarga, itu jauh lebih berharga daripada gaji yang besar, tetapi jiwa yang sepi, yang setiap hari harus keluar kota, atau beberapa minggu sekali, ya 2-3 hari harus keluar kota. Ya saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena begitu sibuknya saudara, sampai saudara tidak memiliki waktu buat suami, buat istri, buat anak-anakmu atau buat orang tuamu. Saudara mari, ya, supaya saudara mengukur kekayaan bukan dengan harta tetapi dengan relasi, hubungan-hubungan yang saudara bangun. Yang tadi hubungan dengan Tuhan yang pertama, saudara, lalu kemudian secara horizontal hubungan dengan sesama. Supaya saudara tahu, ya, di dalam setiap hidup saudara dan saya, ya, investasikan waktu dan energimu untuk membangun hubungan yang dalam dengan Tuhan maupun juga dengan setiap sesama saudara, keluarga saudara. Dan yang ketiga, saudara, bagaimana kita mempraktekkan kelimpahan ini dalam setiap hidup kita semua. Bapak Ibu Saudari, temukanlah makna dalam setiap pelayanan, bukan hanya dalam pencapaian. Hidup yang berkelimpahan adalah hidup yang memberi. Yesus berkata adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara, ketika kita menggunakan talenta, waktu, sumber daya kita untuk memberkati orang lain, kita justru akan mengalami kelimpahan itu sendiri. Amin Bapak Ibu Saudari. Jadi ayo, gunakan waktu, gunakan talenta, gunakan sumber daya itu untuk memberkati orang lain di sekitar saudara. Kita justru akan mengalami kelimpahan itu sendiri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari saya mau mengajak kita semua. Saya sudah menyaksikan hal ini berulang kali. Saudara, jiwa-jiwa yang paling kaya seringkali adalah mereka yang secara materi sederhana tetapi murah hati dalam pelayanan. Mereka bermurah hati dalam setiap pelayanan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah jiwa-jiwa yang paling kaya. Seperti kata Tuhan Yesus, adalah lebih berbahagia daripada, ya, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara, temukan makna dalam setiap pelayanan saudara, bukan hanya dalam pencapaian. Yang keempat, Bapak Ibu Saudari, peganglah segala sesuatu dengan tangan terbuka dalam hidup saudara. Ini prinsip Alkitab yang penting. Saudara, apapun barang yang kita punya dalam setiap hidup saudara. Nah, ini contoh Bapak Ibu Saudari. Misalkan ini barangnya apa? Mobil, rumah, hal-hal yang paling penting dalam hidup saudara. Saudara, ini prinsip yang penting. Peganglah segala sesuatu dengan tangan terbuka seperti ini. Jadi kalau Tuhan mengambilnya, saudara nggak sakit. Nggak sakit Bapak Ibu Saudari. Tetapi kalau saudara dekat Bapak Ibu Saudari, kalau Tuhan mau mengambil, Bapak Ibu Saudari, mobil, harta, ya, rumah, keluarga, rumah tangga, suami, istri, anak-anak. Satu ketika kalau Tuhan akan ambil kembali daripada setiap hidup saudara. Kalau saudara memegang erat-erat ini semua, saudara ini akan sakit. Karena saudara merasa memiliki barang ini, tetap Tuhan akan ambil. Maka Bapak Ibu Saudari, peganglah segala sesuatu dalam hidup saudara dengan tangan yang terbuka. Ini prinsip Alkitab yang penting. Saudara, kita adalah pengelola, bukan pemilik. Saudara dan saya adalah pengelola, bukan pemilik.
Ya, sama kayak tukang parkir tuh. Di Alfamart, di Indomart, Bapak Ibu Saudari, ketika saudara ketemu ada tukang parkir. Ya, Bapak Ibu Saudari, setiap mobil-mobil yang masuk di sana, dia tidak merasa memiliki. Kendaraan-kendaraan yang ada di sana, dia tidak merasa memiliki. Saya nggak pernah lihat tukang parkir kalau kita mau mengambil mobil kita, saudari ya, dari parkiran terus dia marah-marah. Bapak, itu mobil saya, jangan dikutak-atik. Itu mobil punya saya, itu ada di lahan saya. Enak aja Bapak Ibu Saudari. Gak ada yang tukang parkir marah-marah ketika mobil kita bawa pulang Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Ya, dia tahu itu bukan barang dia. Dia tahu itu bukan kendaraan dia. Seharusnya prinsip hidup kita juga seperti itu. Saudara, kita pengelola, bukan pemilik. Ketika kita memegang harta, ketika kita memegang jabatan, bahkan relasi, saudari, biarlah saudara memegang itu semua dengan tangan yang terbuka. Siap untuk Tuhan berikan? Ya, Tuhan akan berikan. Satu ketika Tuhan akan berikan, apapun itu. Ya, karena saudara mulai punya tangan yang terbuka, nanti Tuhan ambil lagi Bapak Ibu Saudari. Ya, kita rela-rela saja dalam hidup kita semua. Kita siap Tuhan berikan, kita siap Tuhan ambil. Dan seperti Ayub berkata, terpujilah nama Tuhan. Dia yang memberi, dia yang mengambil. Terpujilah nama Allah. Saudara, kita bebas dari cengkeraman berhala dalam kehidupan kita semua. Kita menikmati berkat ya di dalam setiap hidup saudara, termasuk berkat materi. Itu sebagai anugerah, tetapi tidak menjadikannya sumber hidup dalam setiap hidup saudara. Ya, kita menikmati berkat-berkat yang Tuhan berikan secara materi itu sebagai anugerahnya. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menjadikan itu semua sebagai sumber hidup saudara dan saya. Jadi pegang segala sesuatu dengan apa tadi? Tangan terbuka. Ya, inilah yang keempat, saudara diingatkan di dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari kita belajar di dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, supaya saudara, sorry pada poin yang ketiga ya Bapak Ibu Saudari. Ada perumpamaan tentang talenta di dalam Matius 25. Mengajarkan prinsip ya, dengan mengajarkan prinsip ini dengan hal yang jelas Bapak Ibu Saudari, karena kita diajar tentang hidup sebagai pengelola bukan pemilik. Saudara, tuannya itu memberikan talenta. Talenta itu merupakan simbol untuk segala sumber daya, apapun itu, mau uang, mau waktu, talenta, skill dan lain sebagainya. Dan kemudian tuan itu pergi Bapak Ibu Saudari. Satu ketika dia mau kembali, dia menuntut pertanggungjawaban atas bagaimana talenta itu dikelola, digunakan, diinvestasikan. Bukan untuk disimpan, ingat baik-baik. Bukan untuk disimpan yang artinya ditimbun. Bukan untuk disimpan, ditimbun bagi dirinya sendiri. Saudara, kita semua adalah pengelola, steward. Ya, dari milik Tuhan. Yang seharusnya saudara kelola, gunakan, investasikan, alirkan dalam setiap hidup saudara. Apapun itu. Ya, baik waktu, tenaga, talenta, skill. Ya Bapak Ibu Saudara, dari sumber daya keuangan saudara. Belajarlah dari Abraham. Saudara, dia adalah orang yang sangat kaya secara materi pada saat itu di dalam Kejadian pasal 13. Namun kekayaannya tidak pernah menguasai setiap kehidupan Abraham. Ketika Tuhan memintanya untuk meninggalkan Ur Kasdim saat itu Bapak Ibu Saudari, dia memilih taat. Ketika Lot memilih tanah yang subur, saudara, Abraham rela melepas tanah yang subur itu. Ya, di dalam Kejadian 13 saudara akan menemukan kisahnya di ayat yang ke-8. Ya, saat itu Abraham disuruh memilih, kamu memilih yang mana? Ya, Abraham suruh memilih, Lot juga sama. Kamu memilih yang mana? Dia gak pilih duluan, dia suruh Lot yang memilih. Ya Bapak Ibu Saudari, oh ternyata Lot memilih tanah yang subur. Dan Abraham rela melepaskan, padahal Bapak Ibu Saudari, Abraham itu pamannya dari Lot. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Saudara, ayo. Abraham memegang segala sesuatu dengan tangan terbuka ini. Jadi sebagai pengelola yang setia, saudara di bawah kedaulatan Allah, ayo kita belajar menjadi pengelola-pengelolanya. Yang memegang segala sesuatu juga dengan tangan yang terbuka. Dan sebagai seorang pengelola yang setia di bawah kedaulatan Allah. Saudara, dalam ilmu psikologi itu mengenal konsep mindset kelangkaan dan kelimpahan. Ya, dalam setiap kehidupan dunia psikologi Bapak Ibu Saudari, scarcity atau scarcity mindset. Ya, scarcity mindset. Dia percaya bahwa segala sesuatu itu terbatas. Jika orang lain dapat sesuatu, maka bagianku berkurang.
Saudara, ini menimbulkan sikap pelit, sikap iri, sikap takut. Lihatlah pedagang di pasar, ya. Bahkan bisa seberang-seberangan atau sebelahan atau berapa meter, pedagang cabai, pedagang sayur, sama-sama jualan sayur, ya. Nggak marah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mereka tahu, ya, nanti setiap orang di pasar berkatnya, oh nanti beli di tukang sayur ini, oh nanti ada dibeli tukang sayur di depannya. Bahkan ada yang depan-depanan, tukang daging, ya, tukang ayam, dan lain sebagainya. Saudari dikasih oleh Tuhan. Lihatlah orang di pasar sana, saudari. Tetapi juga ada orang-orang yang berpikir, oh ini lahan saya. Saya kan sudah jualan sayur di sini. Kamu jangan jualan sayur dong di tempat saya, di sebelah saya atau di sekitar saya. Saya kan sudah jualan berdagang ini. Kamu juga jangan dagang yang sama dong dengan saya. Saya kan sudah dagang listrik. Saya kan sudah dagang toko kelontong. Saya kan sudah dagang dan lain sebagainya. Kamu jangan dagang yang sama dengan saya. Wah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang seperti ini, mereka percaya bahwa segala sesuatu terbatas. Jika orang lain dapat sesuatu, maka bagianku berkurang. Nah, ini menimbulkan sikap pelit, sikap iri, sikap takut. Paham ya Bapak Ibu Saudari? Ini konsep scarcity mindset yang pertama, ya, dalam ilmu psikologi. Yang kedua, Saudari, ada abundance mindset, ya, prinsip atau mindset hidup yang berkelimpahan. Saudara, dia percaya bahwa ada cukup untuk semua. Ya, kalau dia membuka usaha, ada sebelahnya nanti membuka usaha yang sama. Dia percaya dia nggak akan ngeluh, biasa saja. Ya, setiap orang wajib atau mungkin setiap orang punya hak untuk menjalankan setiap bisnis pekerjaan usaha yang sama. Ya Bapak Ibu Saudara, dia percaya bahwa ada cukup untuk semua. Kesuksesan orang lain tidak mengurangi kesempatan dia di dalam setiap kehidupannya. Ini menimbulkan sikap murah hati. Ini menimbulkan sikap berbagi. Ini menimbulkan sikap kolaborasi. Kalau di dalam ladang Tuhan, di dalam gereja, Bapak Ibu Saudari, mungkin sudah ada gereja di kota itu. Lalu kemudian ada gereja besar masuk, ya, atau gereja kecil masuk ke dalam setiap gereja itu. Makanya kan gereja dulu kalau misalkan di Pantai Costa, ada diatur mesti berapa meter, harus izin gembala senior, harus izin gembala yang punya wilayah di situ dan lain sebagainya. Kalau nggak diberikan izin, nggak boleh buka gereja di sekitarnya Bapak Ibu Saudari. Takut nanti jiwanya kan kabur ke gereja sana Bapak Ibu Saudari. Ya, tetapi kalau kita mengerti abundance mindset ini, prinsip kehidupan yang berkelimpahan ini Bapak Ibu Saudari, kita tahu Saudari dikasih oleh Tuhan. Walaupun dia membuka pelayanan dekat dengan pelayanan saya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, ya, itu tidak mengurangi kesuksesan, ya, dalam setiap kehidupan saya juga. Ya, kesuksesan itu kepada setiap orang semua sama Bapak Ibu Saudara. Dan ini akan menimbulkan sikap bermurah hati, sikap berbagi, dan tentunya sikap berkolaborasi dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara memandang diri, ya, ingat baik-baik ketika saudara memandang diri sebagai pemilik, itu dapat memicu, wah ini milikku, jangan sentuh. Pokoknya semua barangku jangan disentuh. Tetapi kalau saudara memandang diri sebagai pengelola, saudara ini memicu, ya, abundance mindset. Yaitu ini semua adalah titipan Tuhan untuk dikelola. Ya, untuk dikelola dan menjadi berkat bagi banyak orang. Beda ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sekarang saudara mau memiliki scarcity mindset atau abundance mindset di dalam setiap hidup saudara. Doa saya, saudara milikilah pandangan yang kedua. Ya, supaya saudara tahu bahwa saudara percaya Dia yang menyediakan matahari yang sama untuk semua orang. Bukan hanya untuk orang Kristen loh, tetapi untuk semua orang. Bapa kita semua. Saudara, kita percaya juga dari Dialah berkat itu kita terima dalam setiap kehidupan kita semua. Dan kita tidak pernah takut. Kalau ada orang lain diberkati, ya, dalam setiap kehidupan mereka, kita juga percaya akan ada berkat khusus daripada Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Sehingga saudara ini akan menimbulkan sikap murah hati, berbagi dan berkolaborasi dalam setiap kehidupan saudara. Bukan saudara iri, lihat kerjaan orang lain, oh Tuhan dia udah digaji gede Tuhan, tapi aku digaji kecil Tuhan. Tuh lihat Tuhan omset usahanya udah bagus, aku masih di sini-sini saja Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudari, mengerti ya maksud Pastor Nisa menyampaikan hal ini. Saudara, mari kita belajar mengalami kelimpahan sejati, bukan ketika kita memiliki banyak, tetapi ketika kita banyak memberi, itulah kemurahan hati. Karena kemurahan hati adalah bukti bahwa kita percaya pada sumber yang tidak terbatas, yaitu Tuhan yang sanggup memberkati
per pribadi sesuai dengan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Saudara, Tuhan gak pelit tuh. Tuhan kasih 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Ya, dia tahu dalam setiap hidup kita semua. Kalau yang 1 dikasih 5, waktu repot. Ya, yang 2 dikasih 1 itu repot. Dia tahu. Dia memberi kepada setiap kehidupan kita secara adil. Maka kita bersyukur atas setiap kehidupan yang dipercayakan Tuhan. Tuhan gak mungkin gak memberkati kita ya banyak talenta dalam hidup saudara. Dia memberikan cukup sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Ya, dan kita bersyukur atas hal itu dalam setiap kehidupan kita semua. Misalkan ya, contohnya saya. Ya, saya mungkin punyanya 5 talenta dipercayakan Tuhan. Tapi kalau Tuhan berikan 10 atau 20, ya Bapak Ibu Saudari, bisa saja saya menjadi orang yang, maaf ya Bapak Ibu Saudari, karena harta, karena talenta yang sudah Tuhan percayakan banyak, akhirnya saya bukan mengelola dengan baik. Ya, saya bersyukur dengan berkat yang diterima hari ini dalam setiap kehidupan saya. Ya Bapak Ibu Saudari, itu pun karena keadilan Tuhan. Amin ya. Dia memberikan 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Bukan karena Tuhan pilih kasih, tidak. Saudara, Tuhan tahu ya, itulah keadilan Tuhan. Dia memberikan kepada setiap orang pas sesuai dengan porsinya masing-masing. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau nanti saudara punya 2 talenta, saudara mengelola 2 talenta itu menjadi pengelola yang baik, maka akan ditambahkan lagi. Saudara punya 5 talenta, saudara mengolah itu dengan baik, maka akan ditambahkan lagi oleh Tuhan. Tetapi kalau saudara punya talenta disimpan, ditimbun buat diri saudara sendiri, maka itu akan diambil daripada saudara. Ayo Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saat mungkin kita mengatur keuangan, buatlah pos-pos dana berbagi, misalkan persembahan bagi kerajaan Allah. Itu sebagai pos pertama. Saudara mau pakai nama persepuluhan, per 20-an, per 30-an, per 50-an, atau ucapan syukur persembahan apapun, saudara buatlah pos yang pertama ya bagi kerajaan Allah dalam setiap hidup saudara. Bukan sisanya ya, jangan nanti sisanya baru aku kasih untuk pekerjaan Allah, bukan. Tetapi sebagai pos pertama, bukan sisa. Saudara, tindakan kecil ini menggeser identitas kita dari pemilik uang menjadi pengelola uang untuk Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudari. Ayo, berkat yang dapat kita berikan bukan hanya ya yang dapat kita beli. Saudara, ketika kita diberkati, kita tahu ada berkat yang dapat kita juga berikan kepada setiap orang-orang di sekitar kita semua. Bapak Ibu Saudari, ketika kita melihat seseorang yang membutuhkan, tanyakan, sumber daya Tuhan apa yang ada padaku yang bisa kubagikan untuknya. Ya Saudari, satu ketika ya beberapa waktu yang lalu saya melihat ada seorang ibu bersaksi dan lain sebagainya. Dia bersaksi Bapak Ibu Saudari dalam setiap kehidupannya. Dan satu ketika juga saat itu Roh Kudus menggerakkan hati saya, kamu berbagi sama ibu itu. Lalu saya sampaikan sama istri saya, "Mah, saya boleh ngambil gak yang merahan ini?" Saya tanya sama istri saya mau berbagi buat ibu itu. Ya, karena Tuhan menggerakkan hati. Lalu istri saya bilang, "Ya sudah, berbagilah." Akhirnya Bapak Ibu Saudari, saya ambil dari dompet, saya kasih yang merahan buat ibu tersebut. Bapak Ibu Saudari, karena memang Roh Kudus menggerakkan hati. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau Roh Kudus tidak menggerakkan hati, sulit untuk memberi. Tetapi kalau Roh Kudus sudah menggerakkan hati, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu ketika kita melihat seseorang yang membutuhkan, saudara, ya, tanyakan sumber daya Tuhan apa yang ada padaku yang bisa kubagikan. Bukan hanya uang, tetapi juga bisa skill. Saudara berbagi skill jualan, saudara bisa berbagi skill keahlian bermain musik, nyanyi, ya. Atau saudara mungkin saudara jago bahasa Inggris, saudara bisa berbagi itu, ya. Bahkan saya pernah ikutin kursus bahasa Inggris sampai sekarang saya belum bisa-bisa. Ya, conversation 50.000 sebulan. Ya Bapak Ibu Saudari, supaya jago aja ngomong bahasa Inggris dan lain sebagainya. Ada orang-orang yang punya skill tertentu, ayo berbagi. Itu pun saudara bisa menjadi saluran berkat. Ya, saudara bisa mendapatkan jasa ataupun ya berkat dari apa yang saudara ya sudah dapatkan lewat skill bahasa Inggris saudara, skill bermusik saudara, skill menyanyi saudara, dan skill yang lain-lainnya ya dalam setiap hidup saudara. Saudara juga bisa berbagi berupa waktu ya untuk mendengar kawan saudara yang lagi curhat, disakiti oleh pasangannya. Berbagi waktu, dengar. Mungkin ada yang di rumah sakit, tetapi ketika saudara berkunjung, mereka terberkati dengan kedatangan saudara, kehadiran saudara ya. Ayo, saudara juga bisa membagi tenaga saudara untuk membantu memperbaiki sesuatu. Saya pernah
Saya pernah mungkin ingatkan ada jemaat kami, salah satu jemaat kami yang bisa memperbaiki segala-galanya. Menurut saya loh Bapak Ibu Saudara. Dia bisa membetulkan elektronik ketika jadi ada mesin cuci rusak, ya kipas angin rusak dan lain sebagainya rusak. Ya saya kadang memanggil dia, Bapak bisa nggak untuk ke tempat Pak Gembala kalau Bapak ada waktu. Bapak ini selalu menyediakan waktu. Ketika saya mau memberkati Bapak Ibu Saudari dengan uang, ya biasanya dia nggak mau. Nggak usah Pak Pendeta, nggak usah. Ya saudara yang kasih oleh Tuhan. Kalau saudara punya skill tenaga untuk membantu silakan. Yang mungkin saudara punya skill tenaga untuk merapikan barang-barang di rumah sebuah, ya mungkin opa oma yang sudah nggak ada tenaganya lagi. Tetapi kehadiran saudara bisa membantu, yang merapikan, memperbaiki itu semua. Itu pun juga sama. Bapak Ibu Saudara, itu pun sumber daya Tuhan yang bisa saudara bagikan. Atau mungkin kata-kata dorongan. Jadi bukan hanya bentuknya uang. Ya, amin Bapak Ibu Saudari. Ini melatih supaya saudara memiliki kehidupan yang abundance mindset tadi dalam segala aspek. Ya, memiliki konsep ataupun mindset hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Ya, saya mau mengajak kita semua tentunya supaya saudara menyadari. Ya, pencuri itu datang dalam wujud budaya bisa. Dalam wujud iklan bisa sehingga saudara beli lagi, beli lagi, beli lagi. Bahkan terkadang hati kita sendiri selalu berbisik, kamu itu akan berkelimpahan jika kamu memiliki itu loh. Jika kamu punya apartemen di situ loh. Jika kamu punya mobil di ini loh. Kamu akan berkelimpahan kalau kamu bisa terbang naik nanti ya. Bukan hanya pesawat ekonomi lagi. Kalau kamu sudah punya private jet. Makanya orang berlomba-lomba punya private jet. Bapak Ibu Saudari. Kalau di Afrika tuh pendetanya adalah ya punya private jet Bapak Ibu Saudari. Dengan dalil untuk menginjil katanya saudari. Waduh luar biasa Bapak Ibu Saudari ya. Haleluya. Saudara ayo. Kita percaya Yesus mengajarkan kita. Ya sang gembala yang baik itu mengajarkan saudara dan saya. Untuk berseru dengan suara yang penuh dengan wibawa dan kasih. Aku datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Saudara, hidup yang berkelimpahan bukan soal memiliki banyak. Itu adalah soal memiliki Kristus dalam hidup saudara. Dan saudara tinggal di dalam Dia. Dan saudara menemukan bahwa segala sesuatu yang benar-benar kita butuhkan untuk sebuah hidup yang penuh dan bermakna ternyata telah tersedia dengan melimpah di dalam hubungan pribadi saudara dengan Kristus. Amin Bapak Ibu Saudari. Jadi apapun yang Pastor Deso katakan, sekali lagi semua hanya tertuju kepada Kristus Yesus. Karena Dialah ya Bapak Ibu Saudari juru selamat yang menyelamatkan kita semua. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat di dalam setiap hidup saudara. Sehingga saudara dan saya dapat memiliki kehidupan yang berkelimpahan dalam hidup saudara. Yaitu ketika saudara menemukan hidup yang bermakna di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara mari kita berdoa dalam hadirat Tuhan. Bapa di surga terima kasih. Kami mengucap syukur kepada Engkau ya Allah kami yang hidup. Kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang terbuka. Ya Tuhan kami mengaku seringkali kami tertipu. Kami telah mengejar gemerlap dunia dalam setiap hidup kami semua. Dan kami mengira itulah kelimpahan dalam hidup kami. Kami telah memberi atau memburu pengakuan di dalam setiap kehidupan kami semua. Memburu pengakuan, memburu harta, dan berharap itu akan memuaskan jiwa kami yang haus. Tetapi semua itu ternyata seperti air asin. Semakin kami minum, semakin kami akan haus lagi. Maka hari ini ya Tuhan, di dalam nama Yesus, kami memutuskan untuk berbalik hanya kepadamu. Kami menyerahkan semua definisi kami tentang sukses, tentang kelimpahan, hanya kepadamu ya Allahku. Tuhan, kami robek semua label dunia, yang dunia tempelkan kepada kami semua. Kami hancurkan semua berhala yang diam-diam telah kami dudukkan di hati kami. Kami robohkan itu semua di dalam nama Yesus Tuhan. Ya Allah kami, penuhilah kami dengan Engkau sendiri ya Tuhan Yesus. Jadikan Engkau satu-satunya sumber sukacita kami, sumber kepuasan kami, dan ajar kami semua untuk hidup sebagai pengelola yang setia di dalam Engkau ya Allahku. Bukan sebagai pemilik yang serakah dalam hidup kami semua. Tanamkan di dalam hati kami keberanian untuk memiliki kehidupan yang bermakna bagi kemuliaan nama Tuhan, juga bagi orang-orang di sekitar kami.
Tuhan, ajar kami untuk mengasihi lebih dalam. Ajar kami untuk memberi lebih murah hati dalam setiap hidup kami. Ajar kami untuk melayani dengan lebih rela lagi di dalam setiap hidup kami semua. Biarlah Tuhan mulai saat hari ini, hidup kami bukan lagi tentang berapa banyak yang bisa kami kumpulkan, tetapi tentang seberapa banyak kasih karunia-Mu yang bisa kami alirkan kepada dunia yang sedang haus ini. Kami nyatakan bahwa hidup kami sepenuhnya adalah milik-Mu. Pakailah kami untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan sumber kehidupan kami semua yang sejati, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa kami semua. Bapa, berkatilah setiap hidup kami. Berkatilah setiap jiwa kami. Berkatilah setiap rumah tangga keluarga kami. Berkatilah anak-anak kami, pasangan kami. Berkati orang tua kami, mertua kami. Berkati cucu-cucu kami, kakek nenek kami, opa oma kami, diberkati oleh karena Tuhan. Bahkan saudara-saudara kami, Bapa, berkatilah setiap anak-anak-Mu pada kesempatan saat hari ini. Berkati setiap usaha bisnis maupun pekerjaan kami. Tuhan, rahmati semua itu. Biarlah Tuhan buat berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan, untuk kami boleh menjadi pendukung-pendukung kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur, kami boleh menemukan Tuhan. Kami boleh menemukan pesan firman-Mu secara khusus di channel Pastor Deso. Channel yang sederhana, mengajak kami semua untuk menemukan Kristus. Menemukan mutiara kehidupan itu dalam setiap hidup kami semua. Terima kasih ya Bapa, biarlah jiwa kami boleh terus berglori oleh karena Tuhan. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudari, berapa banyak kita yang diberkati? Biarlah hidupmu boleh terus berkelimpahan ya di dalam Kristus Yesus. Terima kasih FKK buat gift-nya. Saudara, jangan ragu-ragu kalau saudara terberkati untuk tap-tap layar. Terima kasih sudah 107.000 tap-tap layarnya. Thank you ya Bapak Ibu Saudari. Terima kasih juga, jangan ragu Bapak Ibu Saudari untuk menerbangkan gift kalau saudara terberkati tentunya lewat pelayanan Pastor Deso. Bapak Ibu Saudari, terima kasih juga buat kalian semua yang sudah setia dari awal sampai akhirnya channel ini ya, sampai akhirnya acara pagi hari ini. Terima kasih buat kalian semua yang setia. Datanglah setiap hari dari 7:30 dari awal Bapak Ibu Saudari. Jangan hanya akhirnya nanti penuh rame Bapak Ibu Saudari, tapi dari awal yuk 7:30 pagi. Saudara sudah subscribe, sudah ikutin channel Pastor Deso di TikTok ya, sudah follow di YouTube juga, jangan lupa di follow, ditonton khotbah-khotbah Pastor Deso. Kalau saudara punya waktu-waktu luang ya, saudara sisihkan kesibukan-kesibukan saudara dengan menonton channel YouTube Pastor Deso juga. Saudara, terima kasih juga buat persembahan-persembahan yang saudara berikan setiap waktunya, setiap harinya, setiap periodenya, setiap minggunya lewat pelayanan Pastor Deso dengan setia. Terima kasih buat kalian yang sudah menjadi pendukung pekerjaan Allah lewat pelayanan Pastor Deso. Terima kasih buat dukungan-dukungan yang saudara berikan lewat persembahan kasih, lewat persembahan syukur, persepuluhan, donasi, support, kolekte, apapun namanya. Bahkan persembahan khusus untuk pembukaan TK. Saudara, kita merindukan untuk pembukaan TK. Dana yang kita perlukan sekitar 70 juta Bapak Ibu Saudari untuk membuka TK. Biarlah Tuhan membuka jalan ya untuk pembukaan TK ini. Bagi Bapak Ibu Saudari yang rindu untuk mendukung pelayanan-pelayanan pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso, Bapak Ibu Saudari dengan memberikan persembahan kasih, persembahan syukur, persepuluhan, donasi, persembahan khusus juga buat TK, kolekte, apapun namanya Bapak Ibu Saudari. Saudara, kalau Roh Kudus menggerakkan hatimu untuk mendukung dan saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Deso, dan saudara mau belajar bermurah hati, saya tambahkan yang ketiga, saudara belajar bermurah hati dalam setiap hidup saudara. Saudara dapat memberikan dukungan-dukungan persembahan itu lewat profil Pastor Deso. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan ya, nanti di profil saya saudara tinggal klik di orange atas, itu nanti ada BCA atas nama istri saya dan juga ada Social Bus. Pilihlah metode yang memudahkan saudara untuk mendukung pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso. Bapak Ibu Saudari, terima kasih buat kebersamaan kita semua. Saudara yang terberkati, jangan lupa saudara bisa tulis bersih jiwa menyegarkan juga dari kota saudara ya, dari mana saudara ada. Terima kasih buat kebersamaan kita semua. Kalau ada saudara rindu pelayanan-pelayanan khusus konseling, saudara mau mungkin curhat, sharing, saudara mau didoakan ya, mungkin saudara lagi sakit atau saudara mungkin lagi di rumah sakit,
atau saudara mau didoakan rumahnya, didoakan tempat usaha dan lain sebagainya, atau ada yang mengalami kematian, saudara membutuhkan dukungan pelayanan-pelayanan dari Pastor Deso, atau saudara mau dibaptis, ya Bapak Ibu Saudari, saudara bisa menghubungi ya chat TikTok Pastor Deso. Nanti kalau saudara membutuhkan nomor WA kami akan berikan ya bagi saudara yang rindu tentunya ya untuk berkonsultasi ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, atau konseling kalau di dalam istilah Kristen itu konseling Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saudara bisa chat TikTok Pastor Deso ya Saudari, atau saudara rindu didoakan, saudara bisa chat TikTok Pastor Deso ya Bapak Ibu Saudari. Minimal kami akan mendoakan setiap hati, setiap mungkin pergumulan-pergumulan doamu dalam hadirat Tuhan. Sekali lagi terima kasih buat kebersamaan kita semua. Dukunglah selalu pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso. Bermurah hatilah dalam setiap hidup saudara, karena Tuhan mengajar kita semua untuk semakin bermurah hati di dalam setiap hidup kita semua. Saudara, channel ini gratis. Ya sekali lagi saya ingatkan, channel ini gratis buat kalian semua. Kalau untuk persembahan kan itu berbicara tentang kerelaan hati, nggak diwajibkan Bapak Ibu Saudari. Tapi bagi kalian yang rela hati, saudara tergerak oleh karena Roh Kudus dan saudara terberkati dan saudara rindu mulai melatih hidupmu bermurah hati, dan saudara dan saya rindu untuk menjadi rekan sekerja Allah lewat pelayanan pekerjaan Tuhan, khususnya lewat channel Pastor Deso. Saudara dapat berlatih lewat pelayanan ini ya. Dukung selalu dengan hati yang tulus. Tetapi kalau saudara sudah ya negatif dan lain sebagainya, nggak apa-apa. Bapak Ibu Saudari, saudara cari channel yang lain yang memberkati Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan ya. Atau mungkin saudara buat channel kalau saudara hanya ingin berdebat dan lain sebagainya. Haleluya, itu saja yang saya bisa sampaikan pada kesempatan saat hari ini. Terima kasih buat kebersamaan kita, terima kasih buat tap-tap layarnya, buat gift yang sudah diterbangkan lewat pelayanan Pastor Deso. Bapak Ibu Saudari, terima kasih. Dukungan-dukungan kalian semua itu sangat berharga bagi kami tentunya. Khususnya bagi saya Pastor Deso, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Jangan lupa doakan Natal kita. Nanti kalau tidak salah sekitar tanggal 20-an. Ya kita doakan 20-an Desember. Ya tanggal berapa tuh? Hari apa? Sekitar hari ya 20 atau 21 Desember. Ya kita doakan sekitar tanggal itu Bapak Ibu Saudari. Pasti jamnya jam 5 atau jam 6 sore. Kami akan mulai acara Natal di Pastor Deso ya, khususnya di live TikTok. Oke, itu saja. Doakan saya bersama Ibu Gembala akan hadir dalam pelayanan Natal di channel Pastor Deso ya. Saudara bisa mention kalau nggak di masih tanggal 20 atau 21 itu hari Sabtu atau hari Minggu. Ya jamnya jam 5 atau jam 6 sore. Saudara doakan lewat acara Natal ini juga kita rindu banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bukan hanya sekedar merayakan Natal, tetapi juga kita mau menghidupi setiap kehidupan Tuhan Yesus. Dia bukan hanya bayi yang lahir Bapak Ibu Saudari, tetapi dia saat ini sudah menjadi raja yang seharusnya memerintah setiap kehidupan kalian semua, termasuk hidup saya. Amin. Bapak Ibu Saudari, terima kasih buat kebersamaan kita semua. Thank you ya buat kalian semua. Thank you sekali lagi. Ya Saudari, Bu Sofia thank you, Bu Hori Evelyn thank you, Bu Agnes Simba thank you. Ya buat Gaza thank you, Ibu Kamsuifun thank you. Ya Bu Gelas Kaca thank you ya. Aku siapa thank you, aku siapa ayo. Ya akun aku siapa thank you ya. Haleluya. Bahkan buat setiap teman-teman semua yang setia sampai pada akhirnya, sampai di detik ini, terima kasih ya. Bu Rosita Maria, semua kita thank you ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sampai bertemu lagi esok pagi dalam pelayanan Pastor Deso. Salam dari saya Pastor Deso, bersih jiwa, menyegarkan dari Depok, Jawa Barat. God bless you. Bye-bye.